gelombang demo kerusuhan yang saat ini memang masih berkecamuk di sana. Ini dimulai minggu pekan lalu ketika para pedagang di Teheran ini memprotes kenaikan biaya hidup dan kemerosotan ekonomi. Kemudian, gerakan ini meluas Tribunals hingga mencakup segmen masyarakat lainnya dan menyebar ke berbagai wilayah di negara tersebut. Dari kantor berita Fars Iran melaporkan pada hari Kamis bahwa ada dua warga sipil yang tewas dalam bentrokan antara pasukan keamanan dan demonstran di kota Lordegan. Nah, selain itu, tiga orang ini dilaporkan tewas di kota Azna yang terletak di provinsi Lorestan. Kemudian sejak demo ini meletus, Amerika Serikat dan Israel ini kompak mengompori rakyat Iran untuk menggulingkan rezim Khamenei. Jadi pada Minggu, Kementerian Luar Negeri Israel mengklaim demo ini meletus di Iran karena masyarakat sudah muak dengan rezim Khamenei. Nah, dari sisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Jumat lalu, 2 Januari, ia memperingatkan bahwa Amerika Serikat ini siap siaga untuk campur tangan jika Iran membunuh para demonstran. Ia menyebut jika Iran ini menembak dan membunuh demonstran damai secara brutal yang merupakan kebiasaan mereka atau kebiasaan Iran, jadi Amerika Serikat ini bakal datang menyelamatkan para demonstran Tribunals. Dan ini ditulis oleh Trump di sebuah unggahan di Truth Social. Jadi mereka kabarnya sudah siap tempur dan sudah siap berangkat untuk menyelamatkan para demonstran di Iran Tribunals. Nah, merespons ucapan Trump, pemerintah Iran akhirnya memberikan peringatan keras soal demonstrasi besar yang tengah terjadi di negaranya. Menanggapi komentar Trump ini, pejabat tinggi Iran, Ali Larijani memperingatkan bahwa campur tangan Amerika Serikat dalam urusan domestik Iran ini dapat berakibat pada destabilisasi seluruh Timur Tengah. Dan hal senada ini juga disampaikan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Jadi Abbas ini menyebut pernyataan Trump sebagai sembrono dan berbahaya, serta mengatakan bahwa militer Iran ini juga telah bersiaga penuh jika Amerika Serikat ikut campur dengan masalah domestik mereka. Bahkan ia juga menyatakan bahwa protes-protes tersebut sebagian besar berlangsung damai. Namun, untuk serangan terhadap fasilitas umum ini tidak akan ditoleransi. Nah, menanggapi ancaman intervensi Trump, Ali Samkhani atau penasihat pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei juga memperingatkan bahwa keamanan nasional Iran ini merupakan garis merah ya, jadi bukan bahan untuk cuitan petualangan. Trump sendiri tidak merinci terkait jenis tindakan apa yang dapat diambil Amerika Serikat untuk mendukung protes tersebut. Nah, Tribuners, respons Trump ini juga diduga bisa menjadi ancaman serius bagi Iran. Dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, dalam pernyataan resmi menegaskan bahwa rakyat Iran ini tidak akan membiarkan pihak asing untuk ikut campur dalam urusan domestik negaranya tersebut. Jadi menurut Bagai, ini persoalan internal Iran bakal diselesaikan melalui mekanisme nasional, termasuk dialog, kemudian dan juga keterlibatan sosial, jadi bukan melalui tekanan atau mungkin ancaman eksternal. Nah, penolakan ini bukan tanpa alasan ya, Tribuners. Pasalnya, campur tangan Amerika Serikat yang diklaim bertujuan melindungi rakyat, ini justru sering berakhir pada kekacauan dan penderitaan sipil. Bagi Teheran sendiri, istilah penyelamatan ini tidak bisa dilepaskan dari dampak nyata yang ditinggalkan setelah intervensi dilakukan. Pejabat Iran ini kerap merujuk pada Irak sebagai contoh yang paling jelas Tribuners. Jadi invasi Amerika Serikat pada 2003 lalu ini memang menjatuhkan Saddam Hussein. Namun setelah itu negara ini terjerumus dalam konflik sektarian, kemudian instabilitas politik berkepanjangan, serta munculnya kelompok ekstrem bersenjata. Hingga kondisi keamanan dan rapuh
Kondisi keamanan yang rapuh ini ya dan kehancuran infrastruktur dinilai sebagai bukti bahwa intervensi Amerika Serikat ini tidak membawa stabilitas jangka panjang, melainkan menciptakan masalah baru yang lebih kompleks. Dan bagi Teheran Tribuners, situasi ini memperkuat pandangan bahwa kepedulian Amerika Serikat ini bersifat selektif dan lebih didorong oleh kepentingan geopolitik. Gimana kalau menurut Tribuners? Boleh komen di bawah ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.